Ketika Yesus berada di Bitania, di rumah Simon si Kusta dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu, murni. Ya, bukan KW ya. Ini murni betul-betul ini. Ya, kita sudah kebiasaan KW ya, yang mahal. Dan ini mahal, betul-betul mahal. Jadi ini saya tidak tahu dari mana itu duit, atau jual tanah kah dia, jual apakah dia, atau gaji seluruh yang pernah dikumpulkannya dalam hidupnya, atau apa, saya kurang tahu. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Saya tidak berteologi ya tentang ini. Ini sebuah keadaan, sebuah fakta yang dilukiskan oleh Alkitab. Saya bisa panjang cerita tentang ini ya. Kita bisa bangun khotbah 3 jam, 4 jam untuk ini saja. Tapi saya mencoba hanya memberikan kepada saudara satu keadaan yang memang real. Satu keadaan yang memang nyata. Terus ada orang yang menjadi gusar. Gusar. Apapun yang kau lakukan untuk Tuhan Yesus, itu bisa membuat orang lain gusar. Ya. Kata gusar di sini apakah karena cemburu? Siapa sih orang ini buat begitu? Atau pokoknya kata gusar itu bisa didefinisikan macam-macam lah. Alasan kenapa gusar itu ada macam-macam. Dan berkata seorang kepada yang lain, untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Saudaraku yang kasih sama Tuhan, selalu pekerjaan Tuhan itu hanya menjadi sesuatu yang berarti bagi kerajaan surga if you do the best. Nah ini perempuan melakukan yang terbaik untuk Tuhan, itu saja. Jadi bukan sembarang saudaraku yang kekasih sama Tuhan untuk meminyaki kaki Tuhan dengan minyak jelantah. Bisa juga minyak jelantah. Ya. Tapi orang ini membawa sebuah keadaan yang bagi kerajaan surga adalah sesuatu yang sangat istimewa. Bagi orang lain itu adalah sebuah perbuatan konyol, perbuatan bahkan yang salah, bahkan mungkin orang yang akan berkata itu dosa. Karena atas nama pemborosan tentu saja dosa, karena Allah itu selalu hemat. Ya saudaraku yang kasih sama Tuhan. Ayat 5 berkata, sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar, mulai ada hitung-hitungan ini. Lebih, dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Lalu mereka memarahi perempuan itu, saudaraku yang kasih sama Tuhan. Kan selalu ada tantangan untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Walaupun kau rela, walaupun kau mau, walaupun suka, selalu yang terbaik. Oke, karena mengatakan, tetapi Yesus berkata, biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Kenapa engkau kasih label yang aneh kepada sebuah perbuatan yang baik? Kenapa engkau membuat sebuah tema dari sebuah tema yang engkau tidak mengerti? Karena ini dilakukannya, melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Dan kamu membuat tema yang lain, pemborosan lah, perempuan yang tidak tahu diri lah. Jangan susahkan dia, kata Yesus. Terus, lalu karena orang-orang miskin selalu ada padamu. Dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu mau atau menghendakinya. Kenapa sih rese banget sih lo? Orang miskin akan selalu ada padamu. Setiap kau keluar dari rumahmu, kau akan ketemu dengan miskin. Dan kau mencoba memanipulasi kemiskinan orang ini untuk membatalkan sebuah kebenaran. Pernahkah saudara tahu kenapa Yesus mengatakan bahwa Allah itu harus disembah dalam roh dan kebenaran? Tapi kau mencoba membuat judul yang baru yang sama sekali bertolak belakang dengan judul yang diberikan kepada Allah dari seseorang yang membuat baik. Kalau masalahmu orang miskin, bukankah selama ini kau punya kesempatan untuk menolong orang miskin kalau kau mau? Nah, saudaraku yang kekasih sama Tuhan, bila mana kamu hendak, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama dengan kamu. Aku tidak akan selalu bersama-sama dengan kamu. Kesempatan itu hanya sekali, tidak ada 2 kali. Kesempatan 2 kali bukanlah kesempatan yang pertama. Itu kesempatan yang lain. Walaupun mungkin kualitasnya sama. Tapi that's not the same time. Kesalahan orang Israel menurut Rasul Paulus
adalah ketika saatnya Allah berbicara kepada mereka di padang belantara itu, mereka mengeraskan tengkuk mereka. Tidak mau menoleh kepada Allah. Tidak mau mencari suara Allah. Dia mau mengeraskan tengkuknya. Kudok-kudok. Saudaraku yang kekasih sama Tuhan, Yesus mencoba mengatakan bahwa apapun yang dilakukan oleh perempuan ini sebenarnya kepada gereja, kepada Tuhan, bukan kau yang membuat judulnya. Pemborosanlah. Aku tidak selalu bersama-sama dengan kamu. Nah, coba lihat apa yang dibuat oleh Yesus. Label apa yang dibuat oleh Yesus kepada perbuatan yang hampir mayoritas dari orang-orang murid-murid, orang banyak di sana itu menolaknya. Dia berkata, ayat ke-8, ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. I will do whatever I can do. Dia hanya dapat melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Lihat ini, artinya, apakah memang perempuan ini punya tahu bahwa Yesus pada malam sama dia meminyaki itu akan ditangkap. Malam itu juga dia ditangkap. Yesus tahu dia akan ditangkap. Ini perempuan tidak tahu dia akan ditangkap. Tapi Yesus membuat judul kepada apa yang dilakukan perempuan ini sebagai peminyakan untuk persiapan penguburanku. Penguburan yang sudah dirancang di dalam surga. Penguburan yang harus dilaluinya. Bahkan Petrus mencoba untuk membatalkan ini dengan berkata, janganlah jadi itu kepada. Lalu Yesus berkata, nyahlah engkau iblis. Ini penguburan yang dirancang dalam surga. Allah masuk dalam kuburan untuk manusia. Dan ini perempuan bertindak sebagai orang yang meminyaki, mengurapi tubuh hidup yang sebentar lagi akan mati oleh karena dosa-dosa manusia, yang oleh Yudas dan murid-murid yang lainnya mengatakan itu pemborosan. Ada momennya engkau melakukan yang terbaik bagi Tuhan dan kau tidak peduli apa kata orang tentang apa yang kau lakukan untuk Tuhan itu. Haleluya. Haleluya. Dan keputusanmu itu sangat berarti bagi Tuhan. Karena everything you do for Him, it has meaning. Selalu ada arti.